Hai kalian, para Virgo dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot luar biasa. Dan ini adalah bacaan cinta untuk kalian, love story-nya si Virgo. Ya ampun, saya lupa mindahin gitar di situ, ntar pasti ada yang ngomong lagi tuh, komen soal gitar, heran. Bukannya merhatiin bacaan tarotnya, malah gitar yang dikomenin. Oke, so my dear Virgo, saya akan buka kartu saya yang seperti biasa, Reader White Tarot dengan terbolak-balik kali ini untuk masalah cintanya Virgo. Oke, what's going on? Ada apa ini dengan percintaannya Virgo? Saya nggak mau lihat dulu ah. Tuh the devil. Kartunya Capricorn. Alah, the moon. Ini Virgo nih ada yang tapi bagus. Ada yang bener-bener ya. Masih berada di cinta yang salah ya Virgo ya. Dah. Tuh, cinta yang salah. Cintanya nggak salah, orangnya yang salah. Oh lala. Oke, so untuk Virgo saya yakin ini tidak resonate untuk semua karena ini general reading. Jadi jangan ambil ini sebagai patokan. Come on, be smart Virgo. Jangan jadikan sebuah bacaan di general reading sebagai hal yang mutlak. Ya, jadi Virgo nggak boleh kayak gitu. Virgo, be smart please. Selama ini yang nonton bacaan Virgo tuh loyal banget, selalu nonton melulu. Dan saya inginkan hal itu juga membuat kalian bertumbuh, oke? Dan nggak jadi punya pikiran tuh segini tuh, nggak lihat kanan kiri gitu pakai kacamata kuda, enggak. Bacaan general reading di YouTube itu secara general. Sedangkan Virgo yang nonton misalnya 1000, saya yakin yang nonton biasanya 1000, oke 500 lah. 500 Virgo yang nonton itu tentu saja nggak akan resonate untuk semua. So, ambil bagian yang memang resonate sebagai pesan yang positif untuk kalian. Itu pesan saya, ya. Virgo, oke. So, Virgo, kartu pertama kalian. The Devil. Jika kalian berada di situasi percintaan yang memang belum benar atau tidak benar, atau bahkan kalian berada di cinta yang seperti saya bilang tadi. Cinta terlarang bunda, ada yang waktu itu udah saya sebel dipanggil bunda, dia menunjukkan dirinya berada di cinta terlarang pula. Ya Allah, kenapa bangga berada di cinta yang terlarang? Kalau udah terlarang jangan diambil. Astaga, Virgo. Oke, nggak apa-apa, kayaknya sih saya lupa, kayaknya bukan Virgo juga itu yang apa Virgo. Saya lihat lagi tuh, banyak banget soalnya yang komen, jadi saya nggak bisa perhatiin satu-satu. Balik lagi ke kartunya, Virgo, The Devil, Temptation. Hasrat kalian dalam hal percintaan dengan menghalalkan segala cara, please don't. Jangan halalkan segala cara untuk mendapatkan cinta kalian. Karena itu nggak akan long lasting juga, karena itu juga nggak akan jadi berkat juga untuk kalian. Perhatikan baik-baik, tetaplah berprinsip bahwa Virgo harus berada di posisi yang benar. Betapapun ada the devil di dalam kehidupan kalian, di dalam hati kalian, di dalam pikiran kalian, ya perangi itu. Ya, the devil ini bukan berarti hal yang buruk yang kalian lakukan, bukan, tapi ini hasrat, temptation, menginginkan sesuatu hal yang mungkin nanti bakalan berbalik kepada kalian dan akan merugikan kalian sendiri. Beberapa Virgo juga pernah, karena yang personal reading Virgo ke saya banyak banget ya nggak sih? Terus ada juga yang pernah bilang gini, Mbak Lucy saya nggak peduli, pokoknya saya mau balik sama dia, terserah mau pakai dukun kepo-kepo. Ya ampun, tuh the devil tuh the devil tuh. Terus saya tanya, kenapa sekekeh itu untuk bersama dengan orang tersebut, padahal orang tersebut ternyata menikah dengan orang lain gitu kan, meninggalkan si Virgo yang ini. Iya, soalnya uang saya udah dihabiskan banyak banget sama dia. Lah? Lu yang ngasih sopo? In the first place, kenapa? Pertamanya sebucin itu dan kemudian memberikan segalanya kepada orang tersebut, dan ketika orang tersebut akhirnya nipu kalian, and then kaliannya marah and become the devil gitu, and jadi the devil. Don't ya Virgo.
Please jangan. Kalau orang tersebut memang bukan buat kalian, jangan jadi the devil. Terus kalian bilang, oh iya yang the devil dia Mbak Lucy. Ya so, masa kalian mau ikut-ikutan jadi the devil kedua? Ya, oke. Beberapa percintaannya Virgo memang begitulah ya, the devil ya. Tapi jangan jadikan the devil ini muncul di kehidupan kalian, percintaan terutama karena ini bacaan cinta, sehingga nanti akan merugikan kalian. Let it go aja. Kalau emang dia bukan buat kalian, apapun alasannya, dia tidak akan bisa bersama kalian. Apalagi yang bilang, iya Mbak udah diputusin tapi dia balik lagi. Kalau dia butuh balik lagi, ya stop. Blok. Saya tuh udah berapa kali ngeblok orang yang menjadi masa lalu, dia ganti akun, muncul lagi, saya blok lagi, terus saya begitu karena saya tidak mau itu jadi apa ya, jadi bumerang, jadi batu sandungan di kemudian hari. So be it, my dear Virgo. Lakukan itu. Kalau memang harus ngeblok, ya di blok. Nggak bisa ada lagi di kehidupan kalian, ya udah nggak bisa, titik, end story. Mulai lagi lah dengan kehidupan yang lebih baik dan percintaan yang jauh lebih baik dibandingin yang udah lewat, mau apapun yang terjadi. Tentu saja ada the moon, entah the moonnya itu kalian atau pihak sana yang di-link dengan kalian. Ingat, ini bacaan bukan untuk semua Virgo, tapi yang relate ya udah, boleh komen, boleh nulis apa aja lah di komen, asal yang santun ya. Kalau yang nggak santuy, pasti saya hapus komennya. Oke? So ya, memang ada the moon, ada krisis di percintaannya Virgo, tapi tidak semua Virgo ya. Kalau saya mau baik-baik aja, Virgo yang lain juga ada yang baik-baik saja, saya ngerti, saya tahu. Tapi beberapa dari Virgo mengalami tadi temptation di the devil dan juga the moon. Secara gini, the moon itu kenapa dia berbeda atau bertolak belakang dengan the sun? Karena matahari punya sinarnya sendiri, sedangkan bulan dia sebenarnya dark. Dia bisa kelihatan bunder bercahaya seperti itu karena dikasih cahaya dari matahari. Kalau sendirian mah dia gelap gitu loh, nggak kayak bintang tuh punya cahayanya sendiri, tapi bulan enggak. So kalau dari the moon datang, iya memang ada sesuatu hal yang perlu kalian cermati, perlu kalian ya lihat lagi gitu, karena ini bacaan percintaan ya, tentang percintaan kalian gitu. Siapa yang jadi the devil tadi, siapa yang jadi the moon ini? Semoga bukannya si Virgo. Karena di depan sana sebenarnya kalian sukses mengatasi masalah percintaan kalian dengan adanya Six of Wands. Akan ada kesuksesan bagi si Virgo untuk membawa dirinya ke satu hal, ke satu masa di mana kalian bisa berbahagia, entah bersama dengan seseorang atau sendiri. Karena berbahagia sendiri pun luar biasa. Nanti akan datang orang yang ke dalam kehidupan kalian, tapi sesuai dengan tingkatan kepositifan kalian gitu loh. Yang positif akan membuat kalian menjadi lebih baik dan kemudian menemukan orang yang tepat. Jadi di depan sana ada kesuksesan, itu ada. Tapi ini juga yang mengerikan adalah ketika the devil dan the moon tadi juga dapat kesuksesannya. Ya itu jadi karma buruk dong nanti, ya. Oke, jangan sampai itu terjadi Virgo. Kesuksesan yang ini adalah kesuksesan ketika kalian sudah bisa mengalahkan diri sendiri. Udah nggak jadi the moon, udah nggak jadi the devil. Tapi jadi pribadi kalian yang jauh lebih baik, yang memang benar-benar kayak Virgo yang oke lah gitu, dan bisa dilihat oleh sekitar kalian, bisa menjadi panutan, bisa menjadi pokoknya hal-hal yang baik lah Virgo. Oke. Dan Three of Cups-nya terbalik. Kalau sekitar kalian tidak mendukung percintaan kalian, pikirin lagi, siapa tahu mereka benar. Oh enggak Mbak Lucy, mereka cuma jealous saja karena saya dapat pacar yang cantik, saya dapat pacar yang ganteng, mereka jealous aja. Jangan kayak gitu juga Virgo, siapa tahu mereka tidak setuju, tidak support kalian dengan adanya Three of Cups yang terbalik ini ya.
Karena memang mereka melihat sesuatu hal. Contoh real ya. Ini saya ngomongnya kalau sama Virgo panjang nih. Saya dulu punya teman di waktu saya masih kerja di Shangri-La Jakarta. Teman saya itu berpacaran dengan bule ganteng. Ya. Kita semua tuh udah ngelihat bahwa ini ada something wrong nih, ada sesuatu yang salah dengan si cowok ini gitu kan. Kita ngomong sama dia, lu nggak mau menggali atau menganalisa lebih dalam lagi tentang si cowok? Oh enggak, dia baik banget orangnya, ini gini. Udahlah, dia bucin lah ya, jatuh cinta setengah mati dengan si pacarnya ini. Kita cuma lihat-lihatan sambil bilang, kayaknya cuma kita ngelihat hal-hal yang salah jadi nggak support dia dalam hal hubungan ini gitu kan. Tapi dia tetap, sampai suatu hari dia menemukan kenyataan bahwa ternyata si pacarnya itu berpacaran dengan cowok juga. Oke, so kaum lagi bete itu ya kan. So berarti kan teman saya itu ditipu ya kan, ditipu. Dia nggak tahu bahwa si cowoknya itu sebenarnya ya begitu gitu, ACDC, bisa ini bisa itu gitu kan. Oke, so support dari teman-teman kalian atau orang sekitar kalian itu sebenarnya matter. Dengerin aja, siapa tahu mereka bener. Karena di sini kan terbalik ya, jadi nggak support kan, nggak support hubungan kalian, nggak support percintaan kalian gitu. Udah deh, kalian kalau itu kalian merasa jadi the devil hanya gara-gara orang-orang itu nggak support kalian, please don't. Coba dengerin lagi, siapa tahu mereka bener gitu. Bukan jealous dengan hubungan kalian, misalnya gitu ya, my dear Virgo. Oke. Kemudian ada the Emperor yang terbalik. Ini lagi, situasinya nggak akan baik jika memang kehidupan percintaan kalian nggak baik. Situasinya yang kayak tadi tuh saya bilang. Misalnya, apa tadi yang ada komen, cinta terlarang, punya orang, nggak akan baik hidupnya. Bahkan itu akan berpengaruh juga, kehidupan percintaan kalian itu akan berpengaruh juga ke karir kalian. Coba lihat, kalau kalian belangsak ya, kalau kalian terpuruk-ruk, jatuh nyusruk-seruk, dan mungkin ada yang perlu diperbaiki di hubungan percintaan juga gitu. Karena itu akan ngaruh kemana-mana. Lihat, the emperornya terbalik gitu. Kalau ada hal yang salah aja dilakukan di kehidupan kalian, kalian gak akan naik kelas, nggak akan tinggi gitu, malah nyusruk gitu. Kalau emang keadaannya kayak gitu ya lihat lagi, jangan-jangan teman-teman kalian yang nggak support itu mereka justru benar, mereka nggak support kalian di percintaan kalian karena ada sesuatu hal yang memang harusnya kalian ketahui gitu loh. Karena ya lu third party situation, three of sword. Ini loh, jangan-jangan memang si Virgonya aja yang nggak ngerti bahwa sebenarnya dia berada di posisi yang nggak enak banget ini. Bisa ada kemungkinan disakiti, bisa ada kemungkinan dia hianati, karena memang Three of Swords sesakit itu gitu loh. Kenapa nggak ada support untuk kalian? Kenapa keadaannya jadi berantakan? Ya karena ini, possibility-nya ini Three of Swords ini. Ya, jadi Three of Swords bisa juga bukan berarti misalnya yang seperti saya bilang tadi ya. Bukan hanya tentang cinta segitiga, bukan hanya tentang cinta terlarang, bukan hanya tentang orang ketiga, bukan hanya tentang itu. Tapi juga banyak hal yang menyangkut nantinya ujung-ujungnya kalian sakit hati. Seperti misalnya teman-teman kamu udah bilang, orang-orang sekitarmu udah bilang, oh jangan sama dia tuh suka mempermainkan orang, dia tuh cuma ngambil manfaatnya doang, jadi dia tuh suka memanfaatkan orang. Oke, kalau kayak gitu kenapa nggak diambil aja tindakan untuk ya introspeksi gitu loh. Karena nanti ujung-ujungnya ada third party situation ini gitu. Terus terang saya bisa menyampaikannya ini dengan lancar dan gamblang karena ini nggak relate sama saya dan saya tidak tahu energi siapa nih yang lagi kebaca di situasi sekarang, di situasi dimana kalian harus mempertimbangkan lagi. Terus nggak usah nulis-nulis ngaku-ngaku di kolom komentar, saya dicinta terlarang. Ya kalau udah terlarang kenapa diambil juga? Ya keluarlah dari situ. Ini loh kelihatan banget.
Yang saya heran, sudah tahu berada di posisi kayak gitu, nggak berusaha keluar. Terus kalian bilang, ya Mbak Lucy mah enak ngomong doang, kan nggak gampang gini-gini. Apakah saya pernah berada di situasi seperti itu? Pernah banget. Tapi saya keluar dari situ, karena saya tahu karmanya nggak bagus. Karmanya akan nyangkut terus. Perlu berapa lama untuk keluar dari karma buruk itu? Susah. Tapi ya bukan berarti susah terus nggak dilakukan. Ya dilakukan memperbaiki diri akhirnya sampai selesai, and then kemudian bisa melanjutkan hidup, naik kelas, hidup jauh lebih baik dan lain sebagainya. Sakit hati, iya sakit hati, bukan sakit hati karena apa, tapi sakit hati karena ya harus pergi saat lagi sayang-sayangnya. Oke, so kayak gini nih. Ace of Cups terbalik. Harus harus memutuskan sesuatu hal pada saat lagi sayang-sayangnya gitu kan. Kan pengennya gini, cintanya besar. Tapi terus terbalik, cintanya besar tapi terus harus dibalik, sedih. Ya kan? Ini nih secara keseluruhan bacaan Virgo di percintaan kali ini adalah Virgo yang berada di sebuah situasi percintaan yang toksik, nggak baik, yang memang harus ditinggalkan. Makanya saya yakin nggak relate untuk semua Virgo yang nonton kali ini, karena beberapa kalian ada kok yang hidup percintaannya baik-baik saja, ya banyak kok. Jadi memang kalau kalian relate dengan bacaan ini, pesannya cuma satu, sudah, sudahi. Sudah selesaikan. Gimana pun caranya, I don't know. Gimana saya bisa tahu, karena kan kalian beda-beda ya ininya apa? Situasinya beda-beda juga, kehidupannya gitu Virgo. Oke. So, untuk kalian yang tidak berada di situasi ini, jadikan bahan pembelajaran supaya next step-nya juga kalian nggak nyemplung di situ. Ada kok contoh, nih contoh aja. Kalian udah punya pasangan yang baik, ya, udah bersama-sama dengan dia solid dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tiba-tiba datang penggoda, ya kan? Weh, lucu nih kayaknya. Nah, itu juga kalian harus tahu, ini juga bisa terjadi di kehidupan kalian walaupun misalnya percintaan kalian sekarang solid gitu. Terus apa yang harus dilakukan? Ya sudah. Kalau kalian berada di situasi percintaan yang saya sebutkan tadi, keluar dari situ, tinggalin. Dengerin juga teman-teman kalian yang gak support itu, siapa tahu mereka benar. Kalau kalian mau terusin kayak gimana, ya nggak apa-apa juga, itu pilihan kalian, karmanya kalian sendiri yang nanti alami. That's it. Sesimpel itu. Oke, beberapa kartu akan saya buka. Oke, Virgo, saya akan ulang ya, saya akan ke Bandung Sabtu ini, Jumat ini, tapi Sabtu udah balik, gitu ya. Jadi dari Bali saya ke Jakarta, terus ke Bandung, Sabtunya balik lagi, Sabtu malamnya balik lagi ke Jakarta. Oke, cucu saya mau ulang tahun, jadi kita mau bersenang-senang. Oh, enggak bersenang-senang juga sih, soalnya dia katanya mau merayakannya di ini, di apa namanya, panti asuhan katanya. Ya sudahlah, biarin aja, namanya ulang tahun pertama, masih belum ngerti ya. Oke, Virgo, kartu yang selanjutnya yang harus saya bacakan adalah Seven of Cup, possibility ya, banyak banget possibility, banyak banget pilihan untuk Virgo. Tapi pesannya adalah pilihlah yang terbaik. Oke Virgo. Kemudian ada a wish, ya, Nine of Cups, a wish. Kalian bisa wish, meminta, ya, mengajukan permintaan untuk untuk bisa mendapatkan percintaan yang lebih baik. Sorry ya, suara saya begini soalnya lagi serak. Semalaman gitaran nyanyi, serak dah. Oke, never mind Virgo. So ya, kalian punya banyak kesempatan, kalian juga bisa mendapatkan kesempatan itu. Resilience ini balik ke diri kalian masing-masing, Queen of Swords. Jadi ya itu, perubahannya harus dari kalian sendiri yang bisa menentukan apa yang terbaik yang harus kalian lakukan demi percintaan kalian yang solid.
seperti yang kalian inginkan. Bila berada di toxic relationship, berada di third party situation, keluar dari situ, oke? Karena itu tidak akan membuat hidup kalian baik, tidak akan. Ya, selesaikan masing-masing apa yang menjadi persoalan percintaan kalian, my dear Virgo. Tanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no. Yes or no. Yes, jawabannya masih yes, dan ini 7. 7-nya 2 kali ya. Saya selalu bilang lucky number 7. So ya, jawabannya adalah ya. Dan pesan dari Angels Guide Oracle card-nya adalah wow. Yang mana nih yang mau diambil? Bentar ya. Clear, cancel, and release. Dah jelas. Udah jelas ini mah, nyambung banget sama bacaannya. Clear, cancel, and release. Clearkan semua permasalahan percintaan kalian. Jangan jadi the devil, jangan jadi the moon. Ya, clearkan supaya kalian bisa happy, bisa bahagia. Kemudian cancel semuanya. Susah memang meng-cancel perasaannya, tapi tetap harus di cancel, tidak dilakukan. Kalau udah terlanjur dilakukan ya berhenti. Dan rilis, lepaskan. Lepaskan siapa ya? Orang tersebut yang udah jadi toksik di dalam kehidupan kalian gitu. Jangan mau jadi orang ketiga, apalagi kalian orang ketiganya. Oke, gimana kalau kalian yang berada di situasi third party situation sementara kamu bukan orang ketiganya? Beda lagi sih memang. Tapi ya udah, jadi kalian yang sebaik-baiknya aja. Kalaupun orang tersebut, pasangan tersebut bisa direbut dari hidup kalian, berarti orang tersebut memang bukan buat kalian. Ya. Oke, sebagai penutup nih, kemarin ada yang nulis bahwa suaminya menikah lagi untuk keempat kalinya dan dia tetap bertahan di situ. Saya bilang itu terserah kamu untuk memutuskan, oke? Monggo silahkan diputuskan. Kalau saya pribadi, jangankan dia punya bini 4, selingkuh aja saya langsung bilang ya udah pilih dia, jangan pilih saya. Kalau dia berhasil direbut sama orang lain, berhasil jatuh cinta sama orang lain dan terus meneruskan itu, ya monggo silakan. Jangan sama saya, kalau saya gitu. Punya prinsip, tapi kan saya nggak bisa bilang begitu sama kalian, itu mah pilihan hidup kalian. Saya hargai juga orang tersebut yang mau bertahan menjadi istri nomor 1, sementara ada 4 istri lainnya. Jadi berlima gitu kan, berbagi suami. Nah, kalau pilihannya adalah kalian mau menetap di situ, ya monggo. Kalian akan mendapatkan surganya, akan mendapatkan nanti di kemudian hari. Tapi dengan situasi yang seperti itu, ya monggo. Saya tetap menghargai itu pilihan kalian, silahkan. Tidak apa-apa. Tapi kalau tanya ke saya, I won't do it. Saya tidak akan melakukannya dengan iming-iming apapun. Tidak. Kalau saya, oke? Jadi ya terserah Virgo ya. Bisa jadi the devil, bisa keluar dari situ, terserah Virgo. Yang jelas kan dari tadi emang pesennya tuh udah jelas banget. Ada yang harus ditinggalkan, harus ada yang di-clearkan, harus ada yang di-cancel, harus ada yang dilepas. Ya, mau atau tidak terserah kalian. Oke, so my dear Virgo, sekian aja bacaannya. Semoga saya bisa kasih lagi bacaan di Jumat ya. Oh ya, itu pesawat saya jam 12 siang, so saya rasa masih bisa bikin untuk Virgo deh di hari Jumat. Untuk Sabtunya itu yang bingung, soalnya dalam perjalanan dari Jakarta ke Bandung. Oke, so sekian aja, semoga ada yang bisa diambil dari pesan-pesan yang disampaikan ya Virgo. Maafin suara saya begini. Serak. Oke, so tetap semangat, tetap berbahagia. Saya doakan yang terbaik untuk kalian semua. Salam light, angel, and love, and